Di perkumpulan masyarakat Aceh di sana mengumpulkan bantuan, terus bantuannya itu ya gimana ya, memang udah dari hati mungkin ya. Ada pertanyaan lagi, Bang. Menurut Abang sendiri, sedekat apa Aceh dengan Malaysia? Apa pandangan Abang terhadap Malaysia? Dari segi Apa saja menurut Abang lah? suka dari segi dalam segala aspek kehidupan sebenarnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini saya akan ditemani oleh seseorang, di mana beliau berasal dari Aceh. Mungkin agar tidak bertele-tele begitu ya, mungkin langsung saja kita tanya-tanya langsung kepada beliau. Boleh diperkenalkan dulu, Bang? Ya, saya Irfan dari Aceh. Sudah berapa lama ada di Malaysia? Sudah dari tahun 2016 awal, 5 tahun kali ya. Sudah 5 tahun, kurang lebih 5 tahun lah. Oke. Bang ini sempat memberi, ada acara kemarin kan? Acara memberi bantuan kepada korban bencana banjir. Boleh diceritakan? Mengantar, bukan memberi, mengantar. Ya, yang memberi itu adalah masyarakat Aceh daripada Zon Pucung. Zon Pucung. Jadi perkumpulan masyarakat Aceh di sana mengumpulkan bantuan, terus bantuannya itu diantar langsung oleh masyarakat Zon Pucung dan ketua masyarakat di sana, dan terlangsung ke Terengganu, itu daerah Kijalnya. Oh, jadi maksudnya Abang ini penyalur dari Ya, masyarakat saya Aceh yang ikut serta dalam mengantar ya. ini kalau dikatakan organisasi bukan? Itu kayaknya bukan satu organisasi, tapi satu perkumpulan masyarakat Aceh. Karena di Malaysia ini kan perkumpulan masyarakat Aceh kan ada di beberapa titik gitu ya, yang ada yang di Coket. Kalau di Coket itu yang orang yang sudah lama lah, orang daripada dulu ya. Kemudian ada di Ampang, kemudian ada di Pucung, dan ada juga di Klang, dan ada juga di tempat-tempat yang lain seperti di Kajang dan daerah-daerah lain. Kemarin yang kita bergerak mengantar bantuan dalam misi banjir Malaysia ini itu berasal dari Zon Pucung. Berasal dari Zon Pucung yang sebelumnya udah berangkat juga dari Zon Ampang, yang dikoordinasi oleh seorang tokoh Aceh yang sudah lama juga di Malaysia, yaitu oleh Dr. Hajiman. Dia yang mengkoordinasi. Jadi orang dari masyarakat dari daerah Ampang, kemudian yang kemarin masyarakat dari daerah Pucung mengumpulkan bantuan dari daerah Pucung tersebut, yang umumnya daripada orang-orang yang berniaga, berjualan di kedai kunci. Jadi bantuan itu dikumpulkan, kemudian dikoordinasi oleh Hajiman. Hajiman itu yang mengkoordinasi, yang mengatur segalanya. Adapun yang mengantar adalah orang masyarakat Pucung sendiri. orang masyarakat Pucung. Benar. Ya. Yang berangkatnya itu dari titik ke titik. Ada dari yang pertama kemarin berangkat itu adalah dari Ampang. Dan yang tanggal 21 kemarin hari Ahad itu dari Pucung. Iya, benar, dari Pucung. Kemudian malam hari Selasa ada juga yang disalurkan langsung dari Klang, itu benar. Jadi, cuma saya nggak ikut, yang saya ikut adalah yang dari Pucung. Jadi boleh dikatakan orang Aceh yang ada di Malaysia ini aktif memberikan bantuan kepada mereka-mereka yang terkena dampak banjir atau bencana-bencana macam itu, Bang ya? Benar. Itu udah dari dulu. Jadi kalau boleh tahu, malam yang beri bantuan tuh kira-kira ada berapa kedai runcit yang turut ikut serta memberikan bantuan, Bang? Semua kedai runcit. Semua kedai runcit yang ada di kawasan Pucung. Pucung. Ya.
bukan Selangor ya, Pucung saja ya. Pucung. Yang kemarin yang bergerak yang saya ikut itu yang dari Pucung itu semua yang dari Danau Ujung yang memberikan bantuan, semua kedai-kedai, yang kedai musik, kedai gunting, kedai potong rambut, kemudian ada kedai jamu, juga dari yang bekerja di kontrak pun ada juga yang memberikan. Intinya adalah dari semua masyarakat Aceh yang ada di wilayah Pucung. Jadi meskipun bukan suatu organisasi, tapi lumayan terorganisasi macam itu, Bang. Meskipun namanya bukan organisasi, kalau menurut saya itu lumayan terorganisasi. Iya, bisa dibilang begitu. Karena ya gimana ya, memang udah dari hati mungkin kalian. Ya, udah ikhlas memang mau buat memberi bantuan. Ya. Daripada apa bencana itu seakan-akan secara otomatis tergerak gitu untuk memberikan bantuan. Iya benar. Sebetulnya ada beberapa pertanyaan Bang yang sudah saya tanyakan. Yang salah satunya sudah tadi yang saya tanyakan tuh. Cuma nanti kalau misal ada pertanyaan yang tidak perlu dijawab, boleh skip. Gitu. Boleh tidak dijawab seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bentuk sumbangan ini terus dikasih ke korban yang terkena banjir ataukah disalurkan dulu ke di sana ada pihak gitu Bang, dan pihak itu nanti yang menyalurkan ke orang-orang yang terdampak banjir? Dari perencanaan dari awal kita memang mau langsung kasih bantuan itu kepada korbannya langsung korbannya. Nah sekarang karena masa banjirnya mungkin udah lama kali ya, orang yang pengungsi banjir itu pun udah mulai pulang ke rumah masing-masing. Oh iya. Jadi karena kita pun nggak mungkin lagi datang dari satu rumah ke rumah untuk mengantar bantuan tersebut, karena ada mungkin dalam 300 lebih paket yang harus kita kasih. Jadi kalau kita datang ke rumah ke rumah kan nggak mungkin. Karena sekarang masa pun di Malaysia ini tengah masa MCO. Jadi masa MCO ini pergerakan kita cuma boleh surat itu boleh 1 hari, berangkat pagi, malam harus pulang. Jadi kita memberikan bantuan tersebut kepada ada yang pihak misalnya yang menerima, dan mereka lah yang akan masuk menyalurkan ke masing-masing. Benar, ya benar. Nah, cuman ada juga sih kemarin sama Ketua Masyarakat Aceh yang didukung oleh Haji Sayuti, mereka juga ada memberikannya kepada beberapa masyarakat untuk sebagai simbolik. Iya benar, yang ada di situ. Apakah di setiap negeri itu ada organisasinya? Maksudnya mesti ada koordinator untuk acara seperti ini Bang, acara memberikan bantuan seperti ini, penggalangan dana untuk diberikan kepada orang-orang yang terkena dampak bencana alam. Apakah ada di setiap negeri seperti itu? Maksudnya dari pihak orang Aceh gitu? Betul, dari pihak orang Aceh. Ada, sebenarnya ada. Cuman sekarang masyarakat Aceh yang paling banyak adalah di daerah Selangor sebenarnya. Kalau kita bicarakan tentang negeri yang lain seperti Negeri Sembilan, Kedah, Pinang, Johor dan lain sebagainya, mungkin di sana orang itu nggak terlalu banyak. Jadi kalaupun ada orang yang di sana yang ingin memberikan, mereka akan bergabung dengan masyarakat yang ada di daerah Selangor. Jadi di Selangor ini banyak sekali orang, ramai sekali orang Aceh banget. Dari semua negeri yang paling ramai itu di Selangor. Selangor benar. Selangor. Yang namanya pedagang kan cari tempat yang mana di mana yang ramai kan begitu. Ya. Kan karena industri semua banyak di Selangor ya, makanya orang lari ke Selangor dan buka bisnis dan menjalani kehidupan di situ. Apa pandangan Abang terhadap Malaysia? Dari segi apa saja menurut Abang lah yang ada di pikiran Abang tentang Malaysia, dari segi apapun saja yang mau dipersepsikan? Kalau dari segi Malaysia terhadap Malaysia itu sendiri, saya suka dari segi dalam segala aspek kehidupan sebenarnya. Di Malaysia, pemerintah ataupun kerajaan Malaysia dia sangat menghargai dan sangat menyayangi masyarakat dia sendiri. Iya. Iya kan?
Pertama, dalam bidang pendidikan, diutamakan yang pintar-pintar itu ditarik sama kerajaan, ditarik untuk disekolahkan. Dia tidak memandang anak siapa, dia tidak memandang dia tinggal di mana, dia tidak memandang dia itu jelek atau cantik, enggak. Jadi dia berprestasi, dia akan ditarik oleh kerajaan, disekolahkan dan dijanjikan pekerjaan di dalam kerajaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari segi rumah sakit, Iya. orang Malaysia kalau masuk ke rumah sakit, yang namanya warga negara Malaysia cuma bayar RM1 uang pendaftaran masuk. Ya kan? Kemudian dia dilayani dengan penuh keiman, dengan penuh dengan penuh sukacita. Jadi dilayani dengan bagus, dilayani dengan senyuman, diberikan pelayanan yang cukup bagus untuk warga di sini untuk rumah sakit. Apakah dia anak orang miskin, apakah dia anak orang kaya, anak pejabat? Bukan, dia nggak mau tahu. Janji dia pasien warga negara Malaysia. Melayu kamu, Cina kamu, dia akan janji dia warga negara Malaysia. Nah, itu yang saya suka. Kemudian lagi dari pihak penegak hukum, dari pihak penegak hukum, dia nggak mau tahu. Yang salah tetap akan diproses. Yang salah tetap akan diproses. Apakah dia itu pejabat pemerintah, apakah dia itu orang biasa, apakah dia itu preman, apakah dia itu orang berpangkat, nggak mau tahu. Salah, diproses, ditangkap. Artinya betul-betul tegas. Iya, terhadap warganya sendiri. Adapun seperti macam apa gitu, baiknya lalu lintas di jalan yang salah tetap diproses. Dia nggak mau ganggu warga negara dia sendiri. Selama dia ada SIM, ada aturan lengkap, beres semua, nggak ada, dia nggak ada ganggu. Cuman kalau ada orang warga asing yang datang ke Malaysia mengatakan ini nggak betul, itu nggak betul, bagi dia, bagi warga asing. Adapun bagi masyarakat Malaysia sendiri, dia dilayani sangat bagus oleh pemerintahnya. Begitu juga masyarakat Malaysia sendiri terhadap pemerintah mematuhi segala program yang diberikan oleh pemerintah. Betul. Kalau saya, pandangan saya terhadap Malaysia, memang best. Kadang orang yang berkomentar negatif-negatif tentang Malaysia ini, bang, terkadang kebanyakan mereka belum datang ke Malaysia, dia hanya tahu dari media ataupun dari cerita orang begitu, yang kemudian dia membuat penilaian seperti itu. Sebetulnya bagi kami orang asing yang ada di Malaysia ini sudah mengetahui secara langsung bagaimana itu Malaysia. Dan tadi apa yang dikatakan masalah peraturan, bahwa peraturan itu dibuat dengan setegas mungkin begitu. Tidak hanya sekedar peraturan, tapi betul-betul harus diikuti. Ya. Saya setuju sekali. Terus tadi itu masalah pelayanan di rumah sakit, maupun kaya maupun miskin, dia sama-sama memiliki hak yang sama begitu. Kemudian tadi yang bila ada warga Malaysia yang berprestasi betul-betul diangkat oleh kerajaan, betul diangkat, tidak memandang dia dari orang kalangan bawah atau dari orang kalangan atas. Yang penting warganya betul-betul diapresiasi begitu. Ada pertanyaan lagi, Bang. Menurut Abang sendiri, sedekat apa Aceh dengan Malaysia? Tahu saya, kalau saya baca-baca di sosial media, Aceh dengan Malaysia ini dekat sekali, terutama dari segi sejarah gitu ya, dari dulu dan sampai sekarang pun juga dekat. Menurut saya, menurut Abang sedekat apa? Kalau kita pandang kepada sejarah, saya pun bukan ahli sejarah sebenarnya, tapi juga pernah mendengar lah orang-orang yang cerita kan. Raja Aceh dulu, yaitu Sultan Iskandar Muda, dia menikah dengan seorang putri, yaitu anak daripada Raja Pahang. Pertanyaan saya adalah, pilih Indonesia atau Malaysia?